Oke. Jadi ini mungkin nanti yang bakal aku bahas itu soal-soal, tapi nanti kalau misalnya kita ketemu ada soal siklus ya, bisa mungkin nanti aku jelasin siklusnya dari PPT juga. Oke. Oke, ini yang lipid. Oke, sebenarnya maaf ya guys, ini kayak nggak bisa lebih besar lagi, jadi ya udah segini aja ukurannya. Oke. Udah ke-share belum ya? Oh, belum. Oke. Nah, oke, jadi mungkin langsung aku mulai aja. Jadi ini juga dari tabulasi soal kok guys. Jadi ini kayak dari soal-soal cutting. Jadi ini yang pertama metabolisme lipid. Jadi yang soal pertama ini karena hilang aku tulis aja. Jadi pada pasien DM yang obesitas, mekanisme apa yang terjadi gitu. Jadi kan kalau misalnya kita tahu kalau diabetes mellitus yang karena obesitas, berarti kan diabetes mellitus yang tipe 2. Berarti karena makanannya atau karena dietary-nya, bukan karena dia tuh kekurangan insulin gitu. Jadi karena resistensi insulin. Nah, kita breakdown satu-satu. Jadi yang A ini uptake glukosanya itu naik, ini salah karena ya apa namanya? Ini kan kalau misalnya konteksnya itu uptake glukosa yang kayak secara dari sel itu pastinya nggak mungkin meningkat karena dia udah resistensi insulin jadi nggak bisa masuk lagi glukosanya. Terus kalau yang B, defisiensi insulin absolut. Nah ini kan salah ya, kalau defisiensi insulin absolut itu pada diabetes mellitus tipe 1. Karena pancreatic beta cellsnya itu karena dia kena apa ya autoimun, jadi dia tuh nggak bisa memproduksi insulin. Nah, terus yang C itu gluconeogenesisnya naik. Nah, kalau di cutting, jawaban cutting kalau nggak salah itu kuncinya C. Nah, padahal menurutku kalau gluconeogenesisnya naik itu justru salah gitu. Karena kan glukosnya di darahnya itu kan sebenarnya udah tinggi. Tapi ya bisa jadi nanti itu jadi jangka panjang gitu. Kalau misalnya sel-selnya itu semakin merasa kelaparan, nah nanti gluconeogenesisnya itu bisa meningkat. Tapi itu bukan efek langsung gitu. Itu tuh jangka panjang kayak lama-lama dia ngira kok kayak lapar ya, kayak nggak dapet makanan. Makanya dia tuh seakan-akan butuh glukosa lebih banyak. Padahal bukan masalah di produksi glukosanya, tapi masalah di selnya yang nggak bisa menerima glukosanya itu. Glukosanya nggak bisa masuk. Nah, terus habis itu kalau yang D, lipolisis dan beta oxidation itu naik, sedangkan yang dipengaruhi karena insulinnya itu turun. Nah, sebenarnya kalau beta oxidation naik itu betul ya. Nah, tapi kalau insulinnya turun, itu kan salah ya, karena kalau misalnya beta oxidation-nya itu karena insulin turun, nah itu berarti di diabetes mellitus yang tipe 1. Nah, terus jadi jawaban yang benar itu yang badan ketonnya naik, yang menyebabkan diabetik ketoasidosis. Nah, kenapa sih kalau misalnya dia tuh diabetes mellitus terus badan ketonnya itu naik? Jadi kalau diabetes mellitus, anggapannya sel-selnya ini lapar ya. Lapar bukan karena kitanya kurang makan, tapi karena sel-selnya nggak bisa nerima glukosanya. Nah, akhirnya yang dinaikin ini apa? Yang dinaikin adalah beta oxidation-nya atau dari pemecahan fatty acids-nya menjadi acetyl-CoA supaya bisa dapat energi karena sel-selnya nggak bisa pakai glukosa nih. Nah, kalau misalnya beta oxidation-nya banyak, artinya acetyl-CoA yang dihasilkan kan banyak juga. Kalau misalnya acetyl-CoA-nya banyak, nah dia itu akan diarahkan ke ketogenesis. Nah, sekali lagi akan diarahkan ke ketogenesis, terus habis itu badan ketonnya akhirnya jadi banyak. Nah, karena badan keton ini bersifat asid atau asam, nah kalau misalnya dia itu terakumulasi dalam jumlah terlalu banyak, akan menyebabkan diabetik ketoasidosis kayak gitu. Jadi intinya adalah kalau misalnya dia itu ada resistensi insulin, sel-selnya kelaparan, badan ketonnya akan naik. Tuh. Oke, semoga cukup jelas. Kemudian yang nomor 3, berapakah total ATP yang dihasilkan dari oksidasi beta satu molekul asam laurat, C-nya 10, dan ini juga yang apa saturated ya karena nggak ada double bondnya 0 sampai masuk ke dalam siklus Krebs. Oke, jadi ini aku catat perhitungannya. Jadi untuk beta oksidasi dari satu molekul asam laurat, kalau misalnya C-nya 10, kan kita membutuhkan asetil-CoA ya. Untuk beta oxidation hasil akhirnya kan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA itu C-nya 2. Supaya kita dapat C-nya 2, berarti dari C-nya 10 itu, ya udah tinggal dibagi 2. Jadi kita akan dapat 5 molekul asetil-CoA. Satu molekul asetil-CoA yang masuk ke satu siklus Krebs itu akan dapat 10 ATP. Makanya di sini ada 5, oops, sorry.
Nah, makanya di situ akan dapat 5 kali 10. Jadi 50 ya. Oke. Nah, terus habis itu di sini untuk mendapatkan 5 asetil-CoA, kita perlu ngurang prosesnya itu berapa kali. Jadi misalnya proses yang pertama dapat apa namanya dari 10C kemudian jadi 8 sama 2. 2-nya oke, kita simpan. Kemudian 8-nya balik lagi ke atas. 8-nya jadi 6 sama 2 dan itu berulang-ulang terus. Nah, artinya kalau misalnya jumlah siklusnya itu adalah jumlah molekul yang dihasilkan dikurangi 1. Jadi total siklusnya itu 4, terus nanti dikali sama 4 ATP. Dari mana? Karena satu siklus oksidasi beta itu menghasilkan satu NADH dan satu FADH2, di mana satu NADH menghasilkan 2,5 ATP dan satu FADH2 itu menghasilkan 1,5 ATP, totalnya 4. Jadi kalau misalnya 4 dikali 4 berarti kan 16 ya. 4 siklus dikali 4 ATP, berarti 16. Ini maaf ya tandanya salah. Jadi ini ditambahin 66, tapi belum selesai di situ karena di awal untuk mengaktifkan asil CoA-nya supaya dia dari luar jadi dari sitosol masuk ke mitokondria, dia ada proses aktivasi itu membutuhkan 2 ATP. Makanya kita ada mutang. Nah, makanya 66 ini dikurangi 2. Jadi total yang dihasilkan itu sebenarnya adalah 64 kayak gitu. Oke. Nah, terus yang nomor 4, manakah dari enzim mitokondria berikut yang digunakan dalam pengangkutan asetil-CoA untuk berfungsi sebagai substrat untuk sintesis asam lemak atau kolesterol? Nah, sebelumnya mungkin aku pengen kayak jelasin dikit di sini karena kayaknya yang di proses ini tuh agak ruwet. Bentar, aku buka filenya. Itu di biosintesis. Wait. Di de novo yang part pertama. Jadi, nih ya, saya bentar, ulangi lagi. Jadi, enzim mitokondria berikut yang digunakan dalam pengangkutan asetil-CoA untuk berfungsi sebagai substrat untuk sintesis asam lemak. Nah, ini pengangkutan asetil-CoA ini dilakukan di tahap pertama, yaitu sitrat piruvat shuttle. Nah, di sini tuh ada beberapa enzim sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ya pertanyaannya itu agak rancu karena dia pengangkutan asetil-CoA, sedangkan ya sebenarnya asetil-CoA itu nggak diangkut tapi kayak dibawa dalam bentuk lain, yaitu piruvat. Dan kalau misalnya mau yang paling akhir sebenarnya itu adalah PDH-nya yang merubah piruvatnya jadi asetil-CoA. Tapi mungkin kita bahas dari awal. Jadi mungkin aku mulai dari sitrat ya. Karena dia tuh disebut sitrat piruvat shuttle, benar-benar. Ya, sitrat piruvat cycle. Oke. Nah, jadi sitrat ini pertama akan diubah oleh ATP sitrat liase. Oke, liase berarti memotong. Nah, jadi dia tuh dipotong. Jadi apa? Jadi asetil-CoA. Nah, terus sisanya itu jadi oksaloasetat setelah asetil-CoA-nya dibuang. Nah, terus habis itu oksaloasetat ini diubah oleh malat, malat dehidrogenase. Dehidrogenase berarti dia akan apa namanya? Ini NADH plus H plusnya itu jadi NADP NAD plus. Nah, kemudian nanti malatnya itu diubah oleh malik enzim jadi piruvat. Oke, melepaskan jadi sebaliknya yaitu melepaskan NADPH plus H. Nah, nanti piruvatnya itu bakal bisa masuk ke mitochondrial matrix menembus inner membrane-nya. Nah, baru piruvat ini nanti bakal diubah jadi asetil-CoA oleh PDH atau piruvat dehidrogenase kompleks di karboksilase dekarboksilase oksidatif kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya yang mengangkut itu ya sebenarnya enzim-enzim ini. Cuman karena dia cuma diminta satu, jadi ya jawabannya adalah enzim yang mengawali pengangkutan ini dari sitrat sampai ke piruvat yaitu ATP sitrat liase. Jadi jawabannya yang A. Ini aku gambar sedikit tapi mungkin di sini kurang jelas. Oke, next. Um, Manakah dari berikut ini yang memberikan efek allosterik positif pada sintesis asam lemak de novo pada tingkat enzim asetil-CoA karboksilase? Nah, jadi kalau allosterik positif itu apa ya? Untuk secara sederhananya aja buat ngingetnya itu adalah kalau dia substrat, dia akan bersifat allosterik positif. Kalau dia itu produknya, berarti dia akan bersifat allosterik negatif terhadap enzim atau terhadap suatu proses kayak gitu. Nah, karena dia mintanya allosterik positif, berarti kita harus nyari substratnya atau senyawa awalnya yang dibutuhkan oleh asetil-CoA karboksilase. Ya berarti jelas dong kalau misalnya dari sini aja kelihatan kalau misalnya itu adalah asetil-CoA. Kenapa? Karena asetil-CoA karboksilase itu ada suatu kompleks enzim yang mengubah asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Nah, ini juga ada di sini.
Ini ya, asetil-CoA karboksilase malonyl-CoA formation dari asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Oke, nah terus kalau pertanyaan allosterik negatif dari asetil-CoA karboksilase, berarti jawabannya malonyl-CoA. Yang E. Tuh. 32, seorang pasien berusia 27 tahun mengeluh bahwa luka lecetnya tidak sembuh dengan baik. Riwayat pasien menunjukkan bahwa dia melakukan diabetes lemak sejak 10 bulan yang lalu. Manakah dari asam lemak berikut yang paling mungkin mengalami defisiensi pada pola makan pasien tersebut? Nah, oke, jadi sebenarnya em, ini tuh kita sebenarnya kayak nggak perlu melihat kayak kenapa sih proses yang kayak bikin dia penutupan luka dari lemak dan sebagainya, tapi kita hanya perlu melihat yang paling mungkin mengalami defisiensi. Nah, kalau misalnya dari pola makan, yang paling mungkin defisiensi itu kan berarti yang esensial, yang nggak bisa di cover sama tubuh kita sendiri gitu. Makanya bisa lebih lebih cenderung untuk mengalami kekurangan. Nah, berarti itu adalah dari semuanya ini, itu yang esensial cuman asam linoleat atau linoleic acid yang salah satu lemak omega 6 ya. Kalau misalnya omega 3 itu ALA atau alpha linolenic acid. Nah, kalau yang lain-lainnya ini non esensial ya. Jadi bisa eh, diproduksi oleh tubuh. Oke, kemudian 36, obat golongan statin digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol. Bagaimanakah mekanisme kerja obat ini? Jadi, untuk obat golongan statin kayak rimvastatin dan sebagainya, itu dia menghambat HMG-CoA. Nah, jadi di proses kadar kolesterol, enzim kuncinya itu adalah HMG-CoA reduktase. HMG, ya, HMG-CoA reduktase sih. Gambarnya itu di kolesterol. Hmm, biar sekalian jelasin ininya. Nah, nah ini ya. Jadi sini juga udah jelas di gambarnya. Sebenarnya kalau sintesis kolesterol itu uniknya dia itu em, overlap sama ketogenesis gitu. Jadi sebenarnya sama sih prosesnya. Jadi kayak dari dua asetil CoA, kemudian dilepaskan CoASH-nya, kemudian oleh tiolase diubah menjadi asetil CoA. Terus asetil CoA oleh HMG CoA sintase atau 3 hidroksi 3 metil glutaryl CoA sintase itu diubah menjadi HMG CoA. Nah, dari sini tuh beda. Dari sini kalau misalnya HMG CoA ini direduksi, artinya dia itu akan mendapatkan ion H plus ya. Direduksi mendapatkan ion H plus, melepaskan 2 NADP plus dan CoA. Nah, dia itu akan menjadi mevalonat. Mevalonat nanti akan berlanjut ke sintesis kolesterol. Tapi kalau misalnya dia di sini HMG-CoA itu di liase pakai di liase kemudian dia itu dilepaskan HMG-CoA-nya dan sisa asetoasetat sorry di dihilangkan asetil-CoA-nya sisa asetoasetat, nah dia akan udah jadi badan keton kayak gitu. Jadi beda sebenarnya di enzim sama prosesnya. Nah, terus di sini udah kelihatan ya kalau misalnya statin itu akan menghambat proses HMG-CoA menjadi mevalonat sehingga menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Jadi, oke, ingat kalau misalnya ketogenesis kolesterol, oke, itu mirip-mirip proses awalnya. Oke, terus manakah enzim yang diperlukan dalam langkah awal? Ini perlu dibahas nggak ya yang lain? Kayaknya nggak ada, soalnya yang lainnya itu kayak nggak ada hubungannya. Kayak misalnya penurunan absorpsi kolesterol di usus. Nah, itu kan nggak ada hubungannya, soalnya kalau misalnya kayak lemak, kalau kolesterol di usus, nanti itu sama misel, terus kilomikron. Kemudian sintesis ApoB100 hingga terjadi peningkatan ekspresi kolesterol, bla 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 bla. Aksi LDL ya kayak, apa namanya, ya nggak ada hubungannya sama LDL, HDL, atau apapun itu. Ya gitu. Oke. Terus manakah enzim yang diperlukan dalam langkah awal sintesis triacylgliserida dari asam lemak bebas dan gliserol dalam hepatosit? Jadi, um, wait. Jadi sintesis triacylgliserol dari asam lemak bebas dan gliserol di hepatosit itu perlu yang namanya gliserol kinasa. Nah, terus habis itu ini kayak aku udah tulis langkah-langkahnya di sini. Jadi kalau misalnya langkah-langkahnya itu dari satu monoasil gliserol, kemudian dia itu pakai lipase usus. Kok lipase usus ya? Ini di hepatosit. Wait, wait. Saya ingatku. Wait, bentar ya. Baru baca lagi tuh di hepatosit.
Nah, soalnya di PPT itu ditulis juga dan pernah dijelasin juga kalau di hepar sama di muscle, nggak di adipose tissue, itu kayak nggak punya glycerol kinase. Oh, enggak sih. Sorry, sorry, sorry. Maaf, maaf. Itu yang nggak punya glycerol kinase itu di adipose tissue atau jaringan lemak sama muscle, sedangkan kalau heart, kalau liver, kidney, sama intestine itu punya glycerol kinase. Nah, jadi sebenarnya langkahnya itu sama, cuman ya mungkin nggak pakai lipase usus ya. Nah, jadi satu monoasid gliserol, terus jadi gliserol. Terus habis itu nanti gliserol jadi G3P itu pakai gliserol kinase. Nah, makanya supaya dia bisa dapat, kan kalau misalnya triasil gliserida, gliserolnya itu spesifik, harus gliserol yang aktif, yaitu G3P yang udah difosforilasi. Makanya perlu gliserol kinase, kemudian G3P itu akan diesterifikasi bersama dengan fatty acids-nya, ini asam lemak bebasnya, 3 jumlahnya, sehingga menjadi triasil gliserol. Terus mungkin kayak buat membantu juga, pokoknya kalian ingat aja kalau misalnya kinase, itu dia menambahkan fosfor atau fosfat, sedangkan kalau fosfatase itu akan membuang atau melepaskan fosfat, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari proses ini, udah pasti dia tuh pakai ADP, kemudian eh sorry, salah. Memakai ATP kemudian melepaskan ADP karena dari ATP jadi ADP kehilangan satu fosfat dipakai di sini. Oke, kemudian nomor 52 dalam penelitian menggunakan kultur sel menemukan bahwa laju oksidasi beta asam lemak di mitokondria menurun ketika sel distimulasi untuk meningkatkan laju sintesis asam lemak de novo. Manakah dari enzim berikut yang terlibat dalam sintesis asam lemak de novo yang paling mungkin diubah sehingga memungkinkan oksidasi lemak diturunkan seiring dengan peningkatan sintesis lemak? Kalau misalnya kalian masih ingat, itu ada satu enzim atau satu senyawa yang dia itu bisa menghambat oksidasi lemak tepatnya pada carnitin palmitoyl transferase atau CPT1, yaitu malonyl. Nah, jadi kalau misalnya, tapi malonyl-CoA itu juga meningkatkan sintesis lemak. Kenapa meningkatkan sintesis lemak? Nah, malonyl-CoA itu salah satu substratnya. Jadi dia itu produk dari asetil-CoA karboksilase. Kan asetil-CoA jadi malonyl-CoA. Tadi kan pakai AAC, asetil-CoA karboksilase. ACC, ya wis itulah. Nah, terus malonyl-CoA kan juga jadi palmitoyl-CoA. Baru dia itu akan melalui serentetan proses sehingga dia menjadi em, apa namanya menjadi fatty acid. Baik, oke. Nah, terus habis itu, nah makanya malonyl-CoA itu penting dalam meningkatkan sintesis lemak karena dia itu menjadi anggapannya allosterik positif dari hmm, allosterik positif dari yang proses ketiga, yaitu yang pakai fatty acid sintase kompleks atau fast kompleks. Nah, jadinya ya udah, jadi intinya kalau misalnya kita itu em, mau mendapatkan malonyl-CoA, maka apa yang harus ditingkatkan? Ya asetil-CoA karboksilase. Semoga nggak bingung ya sih sebentar. Ya. Jadi ini kan tadi gini, AAC-nya, asetil-CoA karboksilasenya, itu membuat malonyl. Nah, kita tuh pengen dapat malonyl supaya bisa menurunkan oksidasi lemak seiring dengan meningkatkan sintesis lemak karena malonyl CoA juga menghambat CPT1 untuk oksidasi. Nah, supaya dapat malonyl, kita harus meningkatkan enzim yang membuat malonyl. Enzim yang membuat malonyl adalah asetil-CoA karboksilase. Oke, intinya gitu. Oke, kemudian nomor 53. Apakah molekul yang menerima ion hidrogen akibat dehidrogenasi pada oksidasi beta? Jadi dehidrogenasi di oksidasi beta itu terjadi dua kali ya guys. Jadi dehidrogenasi yang pertama itu membentuk ikatan rangkap, yaitu dari asil CoA kemudian menjadi enoyl CoA. Nah, di situ dia tuh akan ditangkap oleh FAD, jadi FADH2. Nah, kemudian menghasilkan 1,5 ATP kan. Nah, kemudian yang kedua itu yang melepaskan NAD. Nah, jadi menjadi NADH kemudian menghasilkan 2,5 ATP setelah proses hidrasi ya. Jadi dari beta hidroksi asil, wait, I forgot. Beta hidroksi asil CoA menjadi beta keto asil CoA. Nah, itu melepaskan NAD lagi. Kemudian ya udah melepaskan H plus sehingga ditangkap NAD. Makanya masihkan FADH sama NADH. Kalau NADP itu nggak dipakai ya di sini. Karena ya seperti yang
Kemarin sempat dijelasin juga kalau NAD sama NADP itu nggak bisa kayak sembarangan kita asal karena mereka tuh punya KM atau pintas yang berbeda pada proses enzimatik yang berbeda. O2 ya jelas enggak ya. Kalau penerima O2 dari hidrogen itu berarti di fosforilasi oksidatif pada rantai respirasi di tahap paling akhir yang dikatalisis oleh sitokrom C. Kemudian yang 59, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar tentang sintesis de novo asam lemak? Nah, jadi kalau sintesis de novo asam lemak itu tidak memerlukan ATP ya, guys. Nah, untuk amyl CoA udah jelas, FADH2, NADPH itu jelas. Jadi kayak dibalik aja. Kalau beta oksidasi menghasilkan FADH2, NADPH, ini memerlukan FADH2, NADPH, dan juga memerlukan asetil CoA. Jadi ini substratnya, dan yang enggak itu enggak memerlukan ATP. Nah, kemudian yang nomor 4, asam stearat, C17, pokoknya ini C-nya 18, mengalami oksidasi beta sehingga menghasilkan asetil-CoA yang tidak benar. Oke, jadi kita breakdown. Kalau misalnya C-nya 18, berarti kita bagi 2. Jadi kita dapat 9 asetil-CoA. Oke? Nah, ini benar ya, menghasilkan 9 asetil-CoA. Terus, berarti dia tuh menghasilkan, terus ini memerlukan carnitin transporter, itu benar ya, yang tadi CPT1, CACT dan CPT2 untuk apa sih sebenarnya intinya adalah memasukkan asil CoA dari sitosol masuk ke mitokondria. Udah itu aja intinya ya meskipun prosesnya itu lebih rumit sih sebenarnya nanti ada eh apa namanya? Ada reaksinya sendiri-sendiri di setiap transporter. Kemudian memerlukan H2O tentu karena prosesnya hidrasi, jadi urutan prosesnya adalah dehidrogenasi, hidrasi, dehidrogenasi, dan kemudian tiolitik atau tiolase. Kemudian selanjutnya terjadi dalam matriks mitokondria ini benar ya. Jadi yang salah itu adalah menghasilkan 6 NADH. Kenapa? Karena kalau 18 berarti dibagi 2 kan 9. 9 kurangi 1, 8. Berarti harusnya ada 8 siklus, bukan 6. Tuh. Nomor 15, aktivitas enzim ini dapat mengakibatkan peningkatan kadar kilomikron dalam darah. Nah, ini untuk peningkatan kadar kilomikron, jadi untuk yang hormon sensitivasi ini aku lupa Pak, pernah baca di mana, tapi kita skip dulu. Kalau yang enzim lipoproteinipase ini itu untuk memecah kilomikron. Jadi dia itu akan menyisakan kilomikron remnants. Kalau misalnya kalian masih ingat, bedanya antara kilomikron yang kayak nascens yang baru keluar dari usus sampai yang dia itu udah um, di breakdown kehilangan protein Apo E sama Apo A-nya kalau nggak salah. Terus habis itu nanti akan jadi kilomikron remnants. Nah, itu dibantu sama lipoprotein lipase, jadi kayak dipecah gitu. Nah, sedangkan kalau lipase usus, lipase pankreas, seperti yang kalian lihat tadi, lipase usus itu eh apa ya? Dia tuh kayak penggerak prosesnya ini menggerak proses penghasilan triasil gliserol di enterosit, di sel usus, ya kan? Kalau ada lipase usus, sel apa sih? Triasil gliserolnya semakin banyak di usus. Akhirnya, kalau misalnya triasil gliserolnya semakin banyak, yang harus ditransfer ke darah kan semakin banyak, butuh lebih banyak kilomikron, jadi meningkat. Sama halnya dengan lipase pankreas, ya udah, pokoknya itu kayak suatu proses yang berurutan gitu. Jadi jawabannya C. Kemudian nomor 19, pada penderita diabetes mellitus yang tidak terkontrol, terjadi peningkatan apa? Nah, kalau diabetes mellitus, seperti yang aku bilang tadi, dan mungkin ada beberapa yang belum aku jelasin. Jadi kita bahas satu-satu. Yang nomor A, sintesis benda keton di jaringan ekstrahepatik. Salah ya, karena di sini kalau misalnya pada DM, badan ketonnya itu akan disintesis di hepar. Tapi benar kalau sintesis benda keton atau keton badis ya. Sintesis asam lemak di hati, nah ini salah. Ini harusnya sintesis asam lemak itu pada kondisi fat state, bukan pada kondisi starving state. Kemudian yang C, oksidasi benda keton di hati itu salah, harusnya sintesis. Jadi nggak di breakdown, tapi harusnya disintesis. Kemudian yang E, esterifikasi asam lemak di jaringan glukosa salah. Harusnya kalau misalnya starving, justru kayak asam lemaknya itu kayak dipakai. Dan nanti itu harusnya itu kayak di breakdown. Jadi akan mengalami beta oxidation dan seterusnya. Jadi harusnya ini adalah pengeluaran asam lemak dari jaringan adiposa atau yang D. Kemudian nomor 20, enzim kunci pada proses beta oksidasi asam lemak rantai panjang adalah, nah ini agak rancu ya guys soalnya, bukan rancu tapi kayak karena pilihan jawabannya itu kayak salah gitu loh. Harusnya ini tuh asil koa sintetase, ya kan? Karena kalau misalnya asetil koa sintetase beda lagi. Dan ya sebenarnya
ya ya beda gitu kan. Kan kalau dari namanya aja berarti dia untuk mensintesis asetil-CoA. Padahal harusnya disintesis itu adalah asil CoA-nya, maksudnya adalah diaktifkan gitu. Jadi sebenarnya enzim kuncinya itu benar yang ini, tapi harusnya ini asil CoA sintetase karena dia yang memulai proses beta oksidasi dengan mengaktifkan fatty acid menjadi asil CoA yang bisa di breakdown jadi asetil CoA. Nah, sedangkan kok karnitin ini adalah protein transfer. Kalau asetil CoA karboksilase yang di tadi, yang mengubah asetil CoA jadi malonyl CoA pada sintesis asam lemak, bukan beta oksidasi. Ini sintesis ya, D. Kemudian yang 54, sintesis asam palmitat dari asetil CoA dalam tubuh itu dihambat oleh apa? Jadi untuk sintesis asam palmitat itu nanti bisa dihambat oleh malonyl CoA. Karena, oh ya sih, bentar-bentar. Bentar, ini kenapa tidak aku jawab ini ya sih? Aku berpikir. Sintesis asam palmitat, oke. Sintesis asam palmitat, terus malonyl CoA itu yang menghambat, oh ya. Eh, oh ya, benar-benar. Karena produk itu menghambat, sebentar. Kenapa aku bingung lagi? Asam palmitat, sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak dari asetil CoA dihambat oleh apa? Hmm, Manual CoA itu sebenarnya dia menghambatnya itu lebih ke di beta oxidation-nya sih. Bentar, bentar. Ini ada yang ngecek. Iya, iya. Iya, tapi ini kan sintesis ya. Kalau misalnya manual CoA itu kan menghambatnya harusnya di harusnya di beta oxidation bukan di sintesis ya. Bentar ya guys, nanti kita kembali ke nomor 54. Oke, bentar. Oke. Nah, nomor 59, sintesis de novo asam lemak tidak memerlukan faktor di bawah ini. Nah, ini kayak aku jawab dua karena sintesis de novo itu dia kan pasti butuh malonyl CoA sebagai salah satu substratnya. Kemudian enzim asetil CoA karboksilase, ya kan, untuk mengubah dari asetil CoA jadi malonyl CoA. Kemudian CO2, ya itu ada di proses yang kedua, yang kedua, apa ini? Iya, 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 makanya aku salah kayaknya. Oke. Ini jadi harusnya sintesis asam palmitat dari asil CoA ini harusnya dihambat oleh yang rantai panjang ya guys. Soalnya kalau yang ini itu harusnya di beta oxidation. Terima kasih yang sudah membantu. Maaf, maaf. Makanya kenapa bingung. Ini nggak jadi. Terus asil CoA rantai panjang. Jadi ya konsepnya sama kayak yang tadi. Jadi apa namanya produk itu akan menghambat reaksi yang sebelumnya atau allosterik negatif. Kemudian kalau yang ini sintesis de novo tidak memerlukan faktor di bawah ini. Jadi dia tuh nggak perlu ATP dan dia tuh nggak perlu karnitin sebenarnya. Kenapa? Karena karnitin itu sebenarnya cuma diperluin di beta oxidation. Kecuali kalau misalnya kita mau kayak mundur, terus habis itu karena kita perlu apa sih namanya? Karena kita perlu asetil CoA untuk membentuk asil CoA, jadi untuk asetil CoA kita memerlukan karnitin, karena karnitin kita pakai asil CoA untuk masuk. Nah ya mungkin bisa di stretch sampai kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau dari proses individunya aja itu nggak perlu karnitin dan nggak perlu ATP juga. Asam lemak bebas diangkut melalui, jadi dia itu diangkut melalui albumin ya. Ini udah aku cek di PPT. Kalau misalnya ternyata kalau yang lain kayak kilomikron itu dia tuh membawa kayak yang udah diesterifikasi kayak misalnya fosfolipid, TG, kolesterol gitu, bukan yang bentuk paling sederhananya. Sedangkan kalau asam lemak bebas itu diangkut albumin. Oke, eh perasaan aku nulis fungsinya masing-masing, atau enggak ya? Hmm, oh enggak aku tulis ternyata. Nomor berapa tadi? Nah ini, eh nih. Jadi kalau misalnya yang VLDL dia itu akan membawa dari eh, dia akan membawa dari jaringan ke hepar. Tapi dia tuh bisa juga kayak
disintesis dari hepar, terus dia itu akan membawa dari hepar ke jaringan. Kalau nggak salah di gambarnya itu yang dihasilkan dari hepar itu VLDL, terus dia akan membawa ke jaringan. Kalau misalnya LDL, dia itu akan membawa dari IDL ke hepar. Jadi LDL itu benar-benar kayak seluruh akumulasi kolesterol yang pokoknya udah keruh gitu, udah pekat, kemudian dia bawa ke hepar itu LDL. Terus terdapat dalam inti kilomikron. Kalau kilomikron itu dari usus menuju ke hepar. Nah, kalau larut dalam plasma enggak ya, karena dia kan pastinya lipofilik atau hidrofobik. Nah, ini IDL yang menghubungkan antara VLDL dan LDL. Ya udah, ya udah gitu aja sih. Jadi kayak tinggal mentransfer isinya, mentransfer kolesterolnya. Terus yang termasuk keton bodies. Keton bodies itu ada tiga, ada asetoasetat, aseton, sama 3 hidroksibutirat. Betul sebetulnya. Besar banget anjir. Nah, ini karena ya udahlah nggak usah. Pokoknya satu lagi itu 3 hidroksibutirat itu ada di PPT dan itu pasti ya cuma tiga itu gitu loh yang disebutin. Kalau alfa ketoglutarate enggak, itu di siklus Krebs, kemudian asam butirat juga enggak. Selanjutnya hasil dari beta oksidasi itu ada asetil-CoA dan propionil-CoA. Em, ini tuh kalau misalnya C-nya itu genap, jadi asetil-CoA. Kalau propionil-CoA itu baru kalau C-nya ganjil. Terus butiril-CoA gimana? Sebenarnya nggak salah ya. Butiril-CoA itu kan C-nya 4. Tapi dia tuh kayak bukan hasil akhir gitu loh guys. Kayak hasil akhirnya kalau misalnya ini kan C genap, C ganjil. Nah, kalau butir-CoA itu memang hasilnya yang genap tapi belum sampai selesai, masih melalui proses beta oksidasi lagi. Kalau HMG-CoA itu jelas enggak ya, itu ada di keton bodies atau di kolesterol. Jadi jawabannya B. Kemudian asam linoleat. Asam linoleat tidak dapat disintesis oleh tubuh, benar karena dia itu esensial. Tubuh tidak dapat mensintesis asam lemak tak jenuh. Salah ya. Dia itu bisa, asalkan dia itu non esensial. Gitu. Jadi ini harusnya ini diganti esensial gitu. Maksudnya. Jadi benar salah. Nomor 53, konsumsi minyak kelapa dalam diet tidak berpengaruh dalam menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Sebenarnya kata-kata ini tuh agak rancu karena tidak berpengaruh dalam menurunkan itu kayak aku sih ya ya kayak benar tapi maksudnya ya apa ya kayak kurang tepat gitu karena harusnya dia tuh meningkatkan kadar kolesterol bukan nggak nggak berpengaruh dalam menurunkan tapi ya wes gak apa-apa ini dia nggak benar dan minyak kelapa mengandung kolesterol ini benar gitu makanya dia meningkatkan kadar kolesterol jadi BB dan berhubungan. Nah, gliserol diabsorpsi oleh usus dalam bentuk kilomikron. Nah, ini tuh sebenarnya salah. Karena ya nantinya itu emang oleh kilomikron. Tapi kalau dalam bentuk gliserol yang udah dilipase, udah dihidrolisis, nah dia itu akan dirangkut sama misel. Misel itu ya strukturnya mirip sama kilomikron. Tapi misel tuh kayak dari garam empedu, terus apa membawa gliserolnya. Sedangkan kilomikron itu membawa kalau udah bentuk trigliseridanya. Jadi ini salah. Gliserol dalam usus dapat dipakai untuk pembentukan TG dalam sel usus ini benar ya. Jadi ini salah dan benar. Kemudian, sintesis dan oksidasi asam lemak berlangsung di bagian sel yang berbeda. Rangsangan-rangsangan stimulus mereka dihambat oleh senyawa intermediate. Nah, senyawa intermediate pertama ada sintesis asam lemak. Apakah senyawa intermediate tersebut? Ya udah, ini kayak tinggal diurutin aja. Jadi ada asetil, malonil, sama palmitoil. Nah, berarti kayak senyawa intermediate-nya, ya udah yang pertama ini kan ada malonil. Terus sebenarnya ini palmitoil kayak masih lanjut lagi gitu sih. Masih lanjut lagi, dia akan mengalami proses apa sih namanya antara malonil dengan eh, ini apa sih namanya malonil, kemudian asetil, kemudian nanti dia akan melepaskan karbon, melepaskan CO2, kemudian dia akan mengalami hidrogenasi, terus dehidrasi, hidrogenasi lagi, kemudian akan menghasilkan em, hasil koanya kayak gitu. Terus ngulangi-ngulangi lagi sampai terjadi koanikat. Pada pasien dengan sintesis HEPA didapatkan bahwa penambahan glukosa 6 fosfat tidak menyebabkan peningkatan laju sintesis asam palmitat. Bla 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 bla. Manakah dari protein berikut yang paling mungkin mengalami gangguan pada sintesis asam palmitat akibat sirosis hepar? Nah, jadi kalau misalnya dia itu udah ada glukosa 6 fosfatnya, berarti kita itu kayak nggak perlu apa ya nggak perlu risau kalau kita tuh kekurangan asetil CoA. Anggapannya asetil CoA-nya itu udah ada, jadi proses-proses yang di depannya itu udah aman. Nah, tapi dia tuh tetap nggak bisa meningkatkan
laju sintesis asam palmitatnya, berarti proses selanjutnya setelah asetil-CoA terganggu, berarti malonyl-CoA. Berarti apa kalau malonyl-CoA? Berarti ya asetil-CoA karboksilase. Nah, ini kayak ngulangi lagi ya, ya udah nggak apa-apa. Nah, nomor 12, manakah senyawa prekursor untuk sintesis keton dalam darah? Nah, jadi untuk sintesis keton itu kan perlu eritrosit ya. Nah, nanti itu kalau dari asumsiku itu adalah nanti itu dia itu pertama dari glukos. Eritrosit kan perlu glukos. Kemudian dia itu berubah ke pirufat, kemudian jadi asetil-CoA, berasetil-CoA itu diubah jadi keton gitu. Jadi sumber utamanya itu tetap glukosa, bukan dari yang lain-lainnya ini. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang oksidasi beta dari asam lemak stearat? Nah, ini 18 ya. Oke, jadi kalau misalnya 18 dibagi 2 berarti dapat 9 molekul asetil CoA. Nah, ini salah ya, harusnya 9. Terus dia itu akan menghasilkan dari 9 itu berarti dikurangi 1 ada 8 siklus. Nah, 8 siklus berarti 8 NADH, 8 FADH2. Ini juga salah. Kemudian satu molekul ATP itu salah. Kalau aktivasi perlu 2. Makanya ada hutang 2 di akhir. Jadi yang benar adalah memerlukan molekul H2 dalam tahap oksidasi beta, yaitu dari NaOH menjadi beta hidroksi asil CoA. Manakah asam fosfat tidak berikut ini yang disintesis dari gliserol 3 fosfat dan 2 molekul lemak asil CoA. Nah, ini kalau misalnya aku lihat kayak hormon steroid, prostaglandin, itu dia tuh kayak apa sih? Kayak turunannya aja sih sebenarnya. Kayak prostaglandin kan eicosanoid, jadi tiga asil. Garam empedu, ini jujur aku kurang yakin sih. Jadi tapi dia tuh bukan dari glycerol 3 fosfat dan 2 molekul lemak asil CoA. Juga sphingolipid dari sphingolipid. Sphingolipid itu 3, jadi yang fosfolipid aja, meskipun dia itu nggak lengkap ya, kayak harusnya itu kan ada kepala fosfat. Tapi yang pakai 2 molekul lemak asil CoA karena harus berikat dengan fosfat itu adalah fosfolipid. Eh, BTW kalau kecepatan bilang ya guys, atau mungkin ada yang mau dikoreksi itu gak apa-apa banget, soalnya ya siapa tahu aku kayak blunder terus ya gitu. Oke, terus apakah pengangkut asam lemak dari jaringan adiposa ke jaringan lain? Oke, ini tadi udah dijelasin albumin. Manakah dari senyawa berikut yang diperlukan untuk pengangkutan asam lemak rantai panjang intraseluler ke mitokondria untuk oksidasi? Nah, jadi kalau misalnya mau masukin pada beta oxidation, ya udah, yang masukin ya karnitin gitu. Simple aja. Manakah enzim yang tidak didapatkan di hepatosit sehingga hepatosit tidak bisa merubah badan keta menjadi asetil CoA? Nah, ini tuh aku agak lama tadi ngerjain soal ini karena aku bingung, karena kayak mungkin jarang dijelasin juga, jadi mungkin bakal aku jelasin yang ini. Saya, bentar. Ini muncul badan keton menjadi asetil CoA. Ya, aku lupa guys. Itu kayaknya di hmm, no. Ini. Oh ya benar, berarti yang di. Jadi kita tuh mau bahas kayak kenapa sih eh jaringan lain itu bisa pakai keton, sedangkan liver sendiri yang menghasilkan itu nggak bisa. Nah, ini gambar ini itu menjelaskan kenapa liver itu nggak bisa pakai. Karena liver itu nggak punya enzim untuk membreakdown keton jadi asetil CoA. Ini kan benar? Tidak bisa merubah badan keton jadi asetil CoA. Karena dia tuh nggak punya enzim ini. CoA transferase. Jadi ketika asetoasetat 3 hidroksibutirat itu dikirim ke otot, dia itu ada enzim CoA transferase atau suksinil CoA transferase yang mengubah suksinil CoA menjadi suksinat. Nah, terus jadi asetoasetil CoA pakai tiolase jadi asetil CoA. Nah, makanya kenapa nanti itu dia akan bisa menjadi asil CoA yang akan dimanfaatkan untuk ya udah untuk breakdown energi di muscle-nya gitulah ya intinya. Mungkin selanjutnya ini nggak terlalu penting. Pokoknya yang penting ini adalah succinyl CoA transferase terus tiolase. Nah, jadi yang dia punya adalah ini succinyl CoA transferase. Makanya dia nggak bisa pakai keton. Nah, dari manakah sumber diperolehnya gliseril dalam sintesis triasil gliserol di jaringan adiposa? Jadi kalau misalnya diperolehnya ini harusnya gliserol ya.
gliserol dan sintesis triasil gliserol di adiposa itu adiposa sama muscle itu kan dia nggak punya gliserol kinase ya, nggak punya gliserol kinase, jadi dia nggak bisa kayak ujuk-ujuk ngubah kayak misalnya dari monosegliserol kah atau dari gliserol terus gliserol 3 fosfat itu kayak dia nggak punya. Jadi dia itu dari glikolisis. Nah dari glikolisis ini sebenarnya itu ada gambarnya. Tapi aku lupa. Serial triacylglycerol sintesis deh. Gambarnya di awal atau di akhir ya, aku juga lupa. Kan. Nah, nih, adipose tissue dan muscle nggak punya glycerol kinase. Jadi mereka pakai jalur yang glikolisis. Sedangkan kalau yang ini pakai jalur yang glycerol kinase. Tet, 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 tet. Ya, jadi pakai glikolisis, kemudian dia dapat gliserolnya, diaktifkan jadi gliserol 3 fosfat. Hmm, terus ya udah dapatkan gliserol 3 fosfatnya untuk dihasil gliserol. Terus habis itu berapakah total ATP yang dihasilkan dari oksidasi beta satu molekul asam arakidat sampai masuk ke dalam siklus Krebs? Oke, 20 kali ini. 20 berarti ada 10 molekul, 10 dikali 10, 100. Kemudian ada 9 siklus, karena 10 kurangi 1, 9, dikali sama 4 dari NADH, FADH-nya, jadi 36. 136, ngutang 2, jadi 134. Lanjut, enzim gliserokinase berperan penting untuk penimbunan triacylglycerol di jaringan lemak. Ini benar karena gliserokinase itu memprovide gliserol 3 fosfat sehingga terbentuk triacylglycerol. Sebab, ya udah ini, benar. Jadi penjelasannya ini juga benar, jadi berhubungan. Kemudian selanjutnya, komponen utama penyusun batu empedu adalah, sini kolesterol ya. Ya udah ini kayaknya nggak bisa jelasin ya, udah pokoknya kolesterol gitu yang menyusun batu empedu. Dan nanti supaya dia itu nggak membentuk batu empedu atau gallstones, maka perlu fosfolipid, fosfolipid dan bile acids. Yaitu bile acids itu adalah asam taurokolat dan glikokolat. Kemudian selanjutnya faktor tersebut di bawah ini tidak diperlukan untuk sintesis asam palmitat dari asetil-CoA pada sitosol. Nah, jadi kalau untuk sintesis asam palmitat itu tadi ya, kalau nggak perlu ya udah enzim karnitin asil transferasenya atau CAT1 atau CPT1 lah ya sama aja. Karena ya nggak perlu, itu kan untuk beta oxidation. Sedangkan kalau, oh ya aku lupa menekankan kalau yang most of the beta oxidation kecuali aktivasinya itu terjadi di mitokondria, sedangkan kalau sintesisnya dari lipid itu terjadi di sitosol gitu. Nggak perlu kan masukin ke mitokondria. Lipoprotein yang berfungsi mengangkut kelebihan kolesterol dari jaringan perifer untuk dibawa ke hati. Ini ya tadi kelebihan kolesterol dari perifer. Menumpuk di mana semua? Di LDL. Lalu, sistem memanjangkan rantai asam lemak pada mikrosom reaksinya mirip dengan sintesis de novo asam lemak. Oke, untuk lengthening, chain lengthening itu emang mirip sama sintesis de novo. Tapi bukan karena dia membentuk kompleks multi-enzim, enzimnya sendiri-sendiri. Jadi dia bukan kayak semuanya beda kompleks, beda kompleks, beda kompleks, nggak kayak gitu ya misalnya. Tapi dia mirip karena pertama, dia itu pakai malonyl CoA sebagai donor J-nya untuk memperpanjang rantainya. Pakai malonyl CoA, nambah panjang, tambah panjang, seterusnya. Dan reaksinya tuh berulang, sama kayak sintesis de novo. Kalau udah jadi di bawah, kayak bisa ngulang lagi. Kayak gitu. Makanya mirip. Tapi bukan karena kompleks multi-enzim, jadi ini benar salah. Enzim yang memecah asam lemak dalam bentuk aktif menjadi asetil-CoA dan asetil-CoA yang jumlah atom C-nya lebih pendek atau berkurang 2 atom C. Oke, jadi asam lemaknya dari asil-CoA itu dipecah jadi dua. Yang pertama jadi asetil-CoA dan yang kedua jadi asil-CoA yang C-nya berkurang 2 atom. Berarti ini adalah proses terakhirnya, pemotongannya jadi asil-CoA dan asetil-CoA, yaitu tiolase. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, kadar senyawa keton yang tinggi dapat berbahaya bagi tubuh sebab senyawa keton dapat menimbulkan penurunan glukosa darah. Oke, jadi senyawa keton itu emang dia berbahaya bagi tubuh karena kalau akumulasi dia bersifat asidosis dan kalau misalnya terlalu asid ya apa namanya ya bisa meninggal gitu ya. Nah terus senyawa keton dapat menimbulkan penurunan glukosa darah. Ini salah karena
Sebenarnya kalau yang dari, sebentar aku masih mengingat-ingat integrated metabolisme itu di situ ada, karena sebenarnya ya bisa dibilang jalurnya itu kayak nggak terlalu berhubungan gitu loh. Jadi kayak dari glukosa, terus dari pirufat kan, pirufat ke glukosa, terus ada pirufat yang ke asetil CoA, dan asetil CoA ke keton sendiri gitu. Jadi sebenarnya mereka itu kayak jalur yang terpisah dan jarang kayak saling berhubungan. Tapi kalau misalnya ketonnya banyak, terus dia itu menurunkan glukosa itu enggak. Jadi dia itu enggak saling menggantikan gitu. Ya udah. Jadi intinya itu kayak nggak ada hubungannya. Cuman ada yang bilang meningkatkan. Cuman aku kayak nggak terlalu yakin kok misalnya keton itu bisa langsung secara langsung meningkatkan glukosa gitu sih. Jadi ini kayak benar salah. Hormon tersebut di bawah ini menghambat lipolisis dengan cara menghambat aktivitas enzim adenilat siklase. Oke, jadi yang menghambat lipolisis itu adalah insulin. Enggak. Jadi cara ngingetnya itu, hmm, insulin itu kan dia pengen menurunkan gula darah, entah itu dengan cara intake ke sel otot ataupun diubah jadi glikogen di liver gitu kan. Nah, jadi kenapa insulin itu menghambat lipolisis? Nah, karena ya sebenarnya selain dia menurunkan gula darah, dia itu juga ingin menurunkan apa namanya liver triglyceride breakdown. Jadi dia tuh nggak mau fatty acidnya itu tinggi juga. Sih, mau nggak ya? Ya gitu deh. Jadi kalau lipolisis itu kan beda ya sama beta oxidation. Lipolisis itu dari trigliserida kemudian menuju ke fatty acid untuk kayak dilepaskan ke darah gitu. Jadi insulin itu juga akan menurunkan itu gitu. Karena itu adalah dalam kondisi setelah makan ya. Kalau insulin aktif itu kan setelah makan kayak gitu. Semoga mudah dipahami ya. Soalnya ya sebenarnya cukup simpel sih. Terus kalau misalnya yang fungsi yang lain-lainnya itu kan berkebalikan sama insulin. Epinefrin, norepinefrin, ACTH, glukagon, tiroid, hormon, terus habis itu ada growth hormone juga. Itu semuanya berlawanan sama insulin lah pokoknya. Jadi kalau insulin menghambat lipolisis, yang lainnya itu akan meningkatkan lipolisis. Lanjut, sebagai sumber 2 atom C bersintesis de novo asam lemak adalah asetil-CoA. Kalau malonyl-CoA sumber atom 3C. Pengangkatan kolesterol ke hati pakai LDL, udah ya tadi. Enzim yang meregulasi pemecahan asil CoA menjadi asetil berkarbon 2, tiolase. Ini juga sama kayak tadi, proses terakhirnya. Kemudian enzim apakah yang mengendalikan biosintesis kolesterol? Nah, ini HMG-CoA redukase, tadi juga udah sempat disebut. Nah, kemudian peningkatan gliserokinase membuat penambahan TG. Sebab gliserokinase membuat gliserol 3P dari gliserol. Nah, ini benar ya. Tadi kayaknya udah ada yang sama juga soalnya, jadi ini benar-benar dan berhubungan. Oke, guys. eh soalnya ada di mana? Oh, oh ya, ini kayak aku dapet sih file soalnya. Nanti mungkin aku kirim kosongannya sama aku kirim yang udah aku jawab ya ke grup, ke doc umum. Oke, sama-sama. Sini udah lengkap juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mau kalau mau kita mau bahas semua bab ya kayak bisa aja. Cuman ya nanti selesainya jam berapa gitu. Terus ini juga ada yang belum aku kerjain, jadi mungkin besok aku kirim yang udah terjawab. Ya, mungkin. Jadi sementara aku kirim yang file yang ini dulu, yang masih kosong. Oke, mungkin sejauh ini untuk metabolisme lipid ada yang mau ditanyain, dikonfirmasi ulang, dikoreksi, guys. Alexa, aku izin tanya, Iya, Rizka. bedanya alkalosis respiratorik sama asidosis metabolik apa? Alkalosis respiratorik sama asidosis metabolik. Jujur Iya, aku belum baca sampai situ saya Rizka. Tapi itu ada ya di yang ini nggak sih?
Metabolisme terpadu ya? Atau bukan ya? Tapi kalau yang asidosis metabolik itu emang biasanya itu karena penumpukan asid kan. Nah, kalau asidosis metabolik itu bisa karena, aku berusaha mengingat faal. eh Bisa karena, kok aku lupa ya. CO2, terus dia itu CO2-nya itu kayak menumpuk di jaringan. Terus habis itu, kok aku lupa ya. Tapi itu ada di metabolisme terpadu ya. Jadi aku belum baca sampai selesai sih. Nggak tahu itu dari yang itu metabolisme yang soal pertama ini, yang opsi E. Hah? Yang itu loh, yang badan keton meningkat, terus yang DKA ini tadi. Oh alah. Oh, kalau diabetik diabetik ketoasidosis itu kayak beda sih setauku sama yang asidosis metabolik. Karena kalau asidosis metabolik itu, kalau DKA itu spesifik ke keton penyebab asid GT-nya. Tapi kalau yang asidosis metabolik itu karena metabolit. Jadi metabolit itu sesuatu yang dihasilkan dari metabolisme. Berarti misalnya sisanya kayak CO2 dan lain-lain gitu. Oke, makasih. Hmm. Ya, sorry kalau misalnya belum bisa menjawab lengkap. Eh, oke oke. Em, Oke, jadi ini ada yang bilang, kalau misalnya yang asidosis metabolik itu karena banyak HCl3 dibuang ke urin, tapi H plusnya itu menumpuk di darah. Terus kalau alkalosis respiratorik itu karena terlalu sering buang napas, H plusnya itu banyak kebuang dalam bentuk CO2, jadinya itu lebih basah. Ya, make sense sih. Tapi jujur aku, maaf banget guys, aku kayak belum baca sampai situ. Tapi makasih banyak. BTW mungkin ini aku juga kredit ke Juan ya. Makasih Juan. Ini tak kirim ke ini aja, ke everyone aja. Jadi Juan ya guys. Tapi itu sebenarnya kalau dibaca sih kayaknya benar ya. Seingatku juga ada hubungannya sama CO2 itu. Terus ada H plusnya. Tapi aku nggak ingat secara detail mekanismenya gimana. Karena itu dulu itu ada di faal sih pernah dijelasin. Cuman aku lupa. Oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi. Terus apakah ini mau dilanjutin ke darah imun atau sudah? Oh, lanjut. Oke, oke. Oke, kalau gitu buat sementara aku lanjut dulu ya guys ke darah dan imun. Ntar aku minum dulu. Oke. Jadi, oke yang pertama. Nah, ini yang tentang darah dan imun. Sejujurnya ini adalah materi yang ya kayaknya agak asing sih buat kita. Dan sebenarnya kayak agak beda sendiri daripada yang lainnya, kayak metabolisme-metabolisme dasar kan.
Oke, jadi mungkin langsung aja kita mulai. Jadi di sini ada seorang perempuan usia 50 tahun diberi terapi obat antitrombotik clopidogrel. Oke, clopidogrel dan aspirin. Nah, kemudian apa pemeriksaan yang harus dilakukan untuk memonitor hasil terapi obat pada pasien ini? Nah, jadi di sini tuh jawabannya TAT ya, guys. TAT itu adalah bisa dibilang tes agregasi platelet atau kita tuh mau berusaha untuk menghitung atau mendeteksi agregasi plateletnya. Nah, itu karena clopidogrel itu dia memblokir sesuatu, aku lupa ADP kayaknya, ya memblokir ADP yang ada di membrannya si plateletnya. Nah, jadi akhirnya akan kalau misalnya dia tuh berhasil, maka akan terjadi akan tidak terjadi agregasi gitu lah. Jadi clopidogrel itu fungsinya adalah untuk menonaktifkan suatu protein, kalau nggak salah itu ADP yang ada di permukaan dari platelet supaya dia itu tidak teragregasi. Nah, kalau misalnya obatnya berhasil, berarti ya benar dong, jumlah TAT-nya akan semakin turun ketika dimonitor gitu. Selanjutnya, apakah usulan pemeriksaan laboratorium untuk screening thalassemia? Oke, jadi screening thalassemia ini apa ya? Menurutku paling menarik gitu juga. Nah, itu screening thalassemia itu pakai HB elektroforesis. Jadi pakai elektroforesis itu kayak bener-bener kelihatan gitu jenis-jenis HB-nya. Ada HbA, HbA2, HbF, HB apa namanya? HBC, HBSG, dan lain sebagainya. Kalau S itu kan ada di sickle cell anemia, kayak gitu ya. Nah, jadi dia itu benar-benar bisa langsung mendeteksi penyakitnya berdasarkan dia itu punya HB jenis apa. Nah, kalau misalnya di thalassemia sendiri, kalau misal, oke. Jadi dia tuh pakai HB elektroforesis dan juga status FE-nya. Karena kan thalassemia itu sebenarnya dari kelainan di globinnya ya. Jadi kalau thalassemia A berarti nggak bisa memproduksi globin tipe A, kemudian thalassemia B nggak bisa globin tipe B gitu. Sehingga ada masalah dalam peningkatan FE-nya yang dikatakan dengan molekul hemoglobinnya kayak gitu. Lanjut, seorang anak perempuan berusia 4 tahun dirujuk ke poli rumah sakit dengan keluhan pucat, kurus, jantung berdebar, sudah sering mendapatkan terapi sirup preparat. Oke, jadi di sini yang perlu kita garis bawahi itu ininya, anemisnya. Terus sering mendapatkan terapi sirup preparat Fe. Berarti ini tuh bisa langsung kita coret anemia Fe defisiensi. Orang dia udah nggak defisiensi Fe gitu kan. Terus pada pemeriksaan laboratorium Hb-nya 5%. Hb-nya ini sangat berkurang. Nah, ini aku catat ya. Jadi Hb-nya berkurang, terus dia tuh juga MCV-nya itu juga MCV itu ukuran. Jadi sorry MCV MCH. Jadi MCV itu jumlahnya atau kayak concentration-nya, MCH itu kayak zat. Aku kebalik ya. Ya ampun, maafkan aku. Pokoknya itu ukuran sama jumlah atau konsentrasi. Bentar aku cek. PPT-nya belum aku download lagi di sini. Jadi yang di jenis-jenis anemia itu dijelasin mengenai MCV sama MCH. Jadi kalau MCV itu size-nya guys, benar sih ternyata. Ya udah, MCV itu size-nya atau ukurannya. Berarti kalau dia itu kurang dari seharusnya, berarti dia itu mikrositik. Nah, hipokromik ini sebenarnya bukan sedikit ya, tapi lebih ke warnanya pucat. Jadi ini kecil dan warnanya pucat. Terus dia itu MCH-nya itu juga kecil gitu. Jadi dia jumlahnya itu juga kurang. Ini HB 5%. Nah, makanya apakah diagnosis pada pasien ini? Nah, sekarang kita lihat, biasanya sebenarnya di PPT itu udah dijelasin apa aja sih jenis-jenis yang mikrositik hipokromik. Jadi ada thalassemia mayor, entah itu thalassemia mayor beta, mayor alpha, kemudian defisiensi Fe, tapi tadi udah dicoret, ada drugs, bisa karena drugs, bisa karena chronic disease, tapi eh, nggak di spesifikasi apa, dan juga bisa karena sideroblastik. Nah, jadi di sini yang pilihannya paling tepat itu thalassemia beta, gitu aja. Meskipun nggak ditunjukkan hasil elektroforesisnya ya, tapi kita bisa eliminasi aja. Malaria juga enggak. Kalau malaria ya dia bisa berkurang, cuman spesifiknya wait, wait. Spesifiknya ini di mikrositik hipokromik.
Jadi dia itu benar-benar kecil dan pucat, bukan lisis. Apakah terapi yang tepat untuk penderita parahemofilia? Jadi parahemofilia itu defisiensi faktor 5. Kalau hemofilia A itu defisiensi faktor 8. Kalau hemofilia B itu defisiensi faktor 9 gitu ya. Nah, jadi terapinya ini apa yang paling tepat? Ya udah pasti injeksi faktor 5 atau rekombinan faktor 5. Ya, vitamin K injeksi ini bisa sih, kayak kalau misalnya dia faktor-faktor yang dependen K, kayak 27 9 10 untuk mengaktifkan 27 9 10 perlu vitamin K, bisa pakai vitamin K injeksi. Jadi tergantung dari penyakit hemofilianya. Kalau hemofilia B, yang karena faktor 9 bisa dikonsider vitamin K injeksi. Atau rekombinan, tapi yang paling penting adalah rekombinan faktor 9-nya. Oke, kemudian seorang pria berusia 55 tahun didiagnosis dengan cerebrovascular attack akibat trombosis A. Cerebralis dextra didapat bla 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 heparin. Oke. Jadi di sini intinya adalah heparin. Terus ini aku udah nyatet juga kalau misalnya pemeriksaannya itu INRPT atau PTT, berarti dia itu extrinsic factor dan common factor atau faktor di common pathway. Kalau APTT atau active eh, platelets time, thrombin time itu atau blood clotting time atau waktu membentuk clotnya, yaitu faktor intrinsik dan common pathway gitu. Nah, jadi kalau misalnya di heparin sendiri, sebenarnya kita bisa dari dua approach sih, antara kita ngelihat emang ngafalin monitoringnya, atau kita ngafalin fungsi heparinnya. Oke, jadi heparin itu yang paling penting, dia itu nanti itu sama antitrombin 3. Terus sama antitrombin 3 nanti dia itu eh inhibisi faktor 2 10 eh 2 9 10 ya 2 9 10 11 12. Nah, kalau 2 9 10 11 12, nah jadinya kita di sini harus ngafalin extrinsic sama intrinsic faktornya. Oke, jadi kalau misalnya ini nggak aku tulis tadi. Ini oke oke. Jadi kalau extrinsic factor itu ada hmm, oh iya ini belum pengecualiannya juga. Wait gimana ya? Gimana ya? Ini terlalu besar lagi. Aku tadi nulisnya pakai tab, guys. Oke, jadi kalau yang ekstrinsik ini, INRPT dan PTT, itu semua ekstrinsik kecuali faktor 11, 12, dan platelets. Oke, ekstrinsik itu ada 11, 12, 8, 9. Gitu ya. Jadi 11, 12-nya nggak ikut pakai INRPT maupun PTT. Nah, sedangkan kalau yang intrinsik itu mostly adalah 3 sama 7. Kemudian akan bergabung di 10 nantinya. Baik dari 8, 9 mengaktifkan 10, ataupun 3, 7 dari intrinsik mengaktifkan 10. Gitu. Nah, jadi karena heparin itu tadi mengaktifkan yang tuh kan aku lupa. 10-nya, faktor 10-nya di common pathway-nya, dia tuh bisa pakai clotting time, bisa pakai APTT. Makanya dia itu pakai yang di sini nggak ada clotting time, adanya masa perdarahan itu salah, harusnya masa masa koagulasi atau masa pembukuan, ya itulah. Nah, jadi harusnya jawabannya APTT gitu. Nanti itu yang berkebalikan sama heparin itu warfarin. Kalau heparin itu pakai APTT dan clotting karena dia intrinsic factor. Kalau warfarin itu yang ekstrinsik, jadi INRPT atau PTT. Severe Combined Immunodeficiency Disorder. Nah ini guys, ini tuh yang dari tadi aku cari, terus habis itu aku tuh nggak nemu jawabannya. Karena ini kelihatan ya, kalau misalnya dia itu kekurangan imunitas sel, berarti dia kekurangan sel T. Kekurangan imunitas humoral atau antibody, berarti kekurangan sel T. Nah, jadinya itu manakah enzim yang mengalami defisiensi pada kasus ini? Nah, ini tuh kayak ya, ya aku jujur nggak nemu apa namanya kayak proses sintesisnya sel T maupun sel B yang spesifik pakai enzim apa dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nemu jawaban dan penjelasan dari soal ini, ya mungkin bisa di-sharing juga sih guys. Oke, kemudian selanjutnya lanjut dulu. Apakah pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis hemofilia B? Hemofilia B tadi apa? Faktor 9. Hemofilia A faktor 8. Jadi kita bisa pakai AC faktor 9, langsung tahu tuh kadar faktor 9-nya. Nah ini, manakah tahapan di bawahnya benar tentang pembentukan kolagen fibril?
Ini tuh nggak ada di PPT, tapi ini bisa dicari di Google langsung ketemu. Kalian lihat aja gambarnya, dan di situ tuh ada juga kayak penjelasan ininya. Sebentar. Dia belum aku save sih. Ya, tadi gambar. Nah, oke. Nah ini guys, tak save dulu. Biar nanti bisa aku share. Nah, jadi di sini itu untuk pembentukan dari fibril kolagen, sebenarnya kalian nggak perlu tahu sampai sedetail ini, tapi kayak nice to know aja. Pokoknya ya hafalin aja kalau misalnya dia itu dimulai dari pembentukan sintesis chain alpha atau ya rantai alpha, pre-pro alpha chains. Nah, kemudian nanti dia tuh akan dipotong jadi pro alpha chains, jadi dari pre, kemudian jadi yang bentuk lebih aktifnya lagi jadi pro alpha chains. Nah, kemudian dia tuh nanti dihidroksilasi gitu, dari selected proline and lysine residues. Nah, proses ini itu dependen sama vitamin C. Oke, jadi kalau misalnya pembentukan serat kolagen itu nggak ada hidroksilasi ini, nggak ada vitamin C, akan menyebabkan penyakit scurvy. Kalau misalnya kalian masih ingat, ya, scurvy. Nah, terus habis hidroksilasi ada glikosilasi. Pakai gallstone, pakai glukos, ditempeli glukos-glukosnya. Setelah glikosilasi, nanti itu harusnya ada satu proses lagi yaitu diamid. Nggak jadi. Nah, terus habis itu setelah glikosilasi, nanti itu assembly of pro-alpha chain jadi pro-kolagen. Nah, jadi ingat, jadi dari pre-pro-alpha, pro-alpha, hidroksilasi, glikosilasi, kemudian pro-kolagen. Setelah pro-kolagen dia keluar nih. Dia keluar lewat Golgi aparatus, disekresikan ke ECF, extracellular matrix, lalu dia dipotong di ujung-ujungnya atau transaminasanya. Nomor 19 jawabannya E. Oke, saya bentar. Nah, terus habis itu setelah dipotong N sama C terminasenya, di ujung C dan ujung N, yaitu akan menjadi tropokolagen. Tropokolagen akan jadi kolagen fibrils gitu. Dan akan membentuk cross-linking yang diform oleh lysyl oksidase. Dan juga dipengaruhi oleh faktor stabilizing dari cross-linking yaitu faktor 13. Seingatku faktor 13 kalau nggak salah. Ya, jadi ya udah gitu pokoknya prosesnya dan sekarang kita balik lagi ke sana. Nah, ini tinggal diurutin aja berarti rantai alfa, hidroksilasi, glikosilasi, prokolagen, pemotongan C terminal dan N terminal dilanjutkan tropokolagen, pembentukan benang fibril dan juga cross-linking oleh faktor 13. Ya sudah. Nah, nomor 19 oke jadi ini ada yang bilang kalau jawabannya E. Ada kayak penjelasannya nggak ya? Atau mungkin mungkin itu ada di PPT atau apa mungkin aku kelewat. Kayak nggak apa-apa nanti kayak mungkin dikirim di chat aja. Lanjut, apakah terapi yang tepat untuk pasien thalassemia beta mayor dengan HB 4 gram? Oke, jadi HB-nya ini rendah, kemudian thalassemia juga. Ya udah, tinggal transfus transfus darah aja. Kalau ini kan enggak ya, guys, karena kan bukan hemofilia. Jadi nggak usah antikoagulan, sitostatika, obat hemostatik, ini semuanya hemofilia. Jadi kita perlu transfusi darah. Tapi kenapa perlu infused desferal atau iron chelating agent? Karena pada thalassemia itu ada gangguan berhemoglobinnya, ada defect, sehingga dia tuh akan kesulitan untuk mengikat ironnya juga. Nah, jadi dia tuh akan ditambahin iron chelating agent-nya. Seorang laki-laki berusia 10 tahun. Oke, bla bla bla, perdarahan gusi terus-menerus. Keluhan terjadi setelah cabut gigi. Didapatkan PPT-nya normal, APTT memanjang. APTT, ingat tadi APTT dan um, plotting time itu di intrinsic factor. Jadi 89. Bla bla bla, kemudian leukositnya segini 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 normal normal normal, HP-nya normal, jumlahnya. Nah, berarti dia itu bukan thalassemia. Jumlahnya nggak berkurang, terus ya wes gitulah. Jadi karena dia itu APTT, ingat tadi APTT faktor yang apa?
Nah, jadi dia tuh faktor yang 9, 10. Terus habis itu nanti dia akan menyebab, berarti di sini dari pilihannya udah bukan ya. Kalau multiple myeloma itu ada peningkatan protein plasma yang melebihi dari albumin. Yang harusnya paling tinggi albumin, tapi karena multiple myeloma, yang lain-lainnya ikut tinggi protein albuminnya. Protein albumin, protein plasmanya. Leukemia akut itu dari leukosinya meningkat, di mana di sini normal. Kemudian thalassemia beta enggak, di mana selain nggak ada elektroforesisnya juga nggak ada tanda-tanda mikrositik hipokromik. Kemudian para hemofilia itu nggak ada defek dari faktor 5 sehingga yang satu-satunya adalah hemofilia A, kekurangan faktor 8 intrinsik. Menurut pernyataan di bawah ini yang benar tentang interaksi obat antara warfarin dan fenobarbital. Dan ini tadi aku benar-benar baru nemu di jurnal. Jadi dia itu ternyata yang fenobarbital, terus obat-obatan kayak rifampicin dan lain-lain itu menginduksi CYP2C9. Dan akhirnya dia itu meningkatkan lisis, menghambat kerjanya warfarin. Artinya dia itu meningkatkan katabolisme dari warfarinnya sendiri. Gitu. Hmm, 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 hmm. Oke. Seorang anak laki-laki 10 tahun cabut gigi. Oh, ini sama ya kayak yang tadi. Ya udah, intrinsic pathway, kemudian trombosit normal, leukosit normal, berarti bukan yang lain-lainnya, akhirnya hemofilia A gitu. Jujur ini eh apa ya guys, yang darah imun ini sangat-sangat klinis ya. Kayak dia langsung dikasih kasus, terus mending kayak saranku tuh kayak hafalin poin-poinnya aja. Kayak misalnya tiap obat itu dia itu intrinsic factor atau extrinsic factor. Terus ya kalau misalnya kalian mau ya hafalin sih monitoringnya. Aku nggak tahu kayak lebih gampang hafal monitoringnya atau faktornya. Tapi kalau kalian udah hafal sama kayak faktor ekstrinsik, eh, intrinsik dari fibrinogen, yaitu pembentukan benang fibrin itu menurutku lebih gampang buat ngafalin obat-obatnya sama penyakit-penyakitnya. MCV, MCH itu juga hafalin. Ya udah sih sebenarnya gitu. Terus yang tadi, yang nomor 19, sementara jawabannya E, tapi belum ada penjelasannya. Mungkin nanti ya bisa aku cari, atau mungkin mau ada yang memberikan penjelasan juga nggak apa-apa. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ya dikoreksi atau dikonfirmasi? Oke, kalau misalnya nggak ada, ini udah malam juga guys. Aku yakin kalian masih mau review-review materinya, berhubung ini udah Hamin 2. Jadi mungkin aku cukupkan sekian dulu.